Salam, selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kiranya pagi hari ini semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita melakukan aktivitas sepanjang hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Dan marilah kita berdoa untuk mengawali pagi ini. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu ya Bapa, mengucap syukur dan terima kasih atas hari ini. Kami semua dalam keadaan sehat dan kami hendak merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai supaya firman-Mu dapat kami mengerti dan kami bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pada pagi hari ini firman Tuhan diambil dari Matius 26 ayat 41. Yang demikianlah bunyi firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ayat ini mengingatkan kita untuk senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Mengapa kita harus berjaga-jaga? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Salah satu contohnya, apabila kita bepergian dan naik kendaraan bersama keluarga, sebelum kita berangkat ya tentunya kita berdoa, minta agar Tuhan memimpin perjalanan kita sehingga diberi kelancaran dan tiba di tempat tujuan dengan selamat. Tidak hanya sekali sebelum kita berangkat saja berdoanya, di sepanjang jalan kita juga akan selalu berjaga-jaga, ya. Bahkan tidak henti-hentinya kita berdoa, ya. Apalagi jika situasi jalan raya yang kita lalui begitu ramai, begitu padat, ya. Tentunya dalam pikiran kita selalu ada rasa cemas, ya, sehingga membuat kita ini terus berdoa, ya, supaya Tuhan menghindarkan kita dari hal-hal buruk yang tidak kita inginkan. Bahkan sampai-sampai kita tidak bisa atau tidak mencegah supaya mata kita ini tidak ngantuk, ya. Nah, dan kita ikut berjaga-jaga dan menemani pengendara supaya tidak ngantuk, ya. Jadi hal berjaga-jaga dan berdoa itu memang penting bagi kehidupan kita, ya. Nah, berjaga-jaga itu biasanya karena kita merasa tidak pede, tidak percaya diri, merasa cemas, takut, khawatir, sehingga kita perlu berjaga-jaga dan disertai dengan doa. Nah, dan apabila kita terhindar dari semuanya itu, kita akan mengucap syukur, ya, bahwa semuanya itu pimpinan dari Tuhan. Nah, dalam ayat 41 dari Matius 26 tadi, itu merupakan peringatan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika Tuhan Yesus pergi ke Taman Getsemane untuk berdoa. Karena sebentar lagi kesedihan, kesusahan akan dihadapi, ya, dihadapi oleh Tuhan Yesus, bahkan murid-muridnya nanti, ya. Jadi Tuhan Yesus sudah
tahu apa yang akan terjadi, ya. Beda dengan kita, ya. Kita tidak tahu apa yang bakal terjadi pada diri kita, ya. Tuhan Yesus saja yang tahu akan bakal apa yang akan terjadi saja berdoa. Nah, di sini Tuhan Yesus atau tindakan Tuhan Yesus ini merupakan contoh, ya, bagi kita dan perlu kita lakukan, ya, oleh kita semua sebagai orang percaya, karena contoh yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa. Jadi sebelum kita menghadapi kesusahan, kesulitan, ya, itu kita datang menghampiri Tuhan, ya, berserah diri, berdoa kepada Tuhan, ya, dan bukan mengandalkan diri kita sendiri, ya, merasa diri kita aman-aman saja, ya, percaya diri sepenuhnya bahwa misalnya semua pasti akan aman-aman, baik-baik saja, dan percaya sepenuhnya kepada seseorang, ya. Nah, terlebih pada diri kita sendiri, ya, mengandalkan bahwa dirinya itu kuat, ya, diri sendiri kuat, ya. Nah, itu bisa membuat kita lupa untuk berdoa, ya. Jadi sikap berjaga-jaga, ya, membuat hidup kita akan lebih tenang dan nyaman, ya. Nah, jadi tenang, nyaman, tidak ketakutan dan merasa was-was, ya, tegang begitu, ya. Jadi kalau sebelum melakukan segala sesuatu kita berserah diri kepada Tuhan dengan melalui doa. Setelah berdoa kita akan merasa tenang, kita akan terasa nyaman, ya, dan rasa kekhawatiran itu, ya, akan hilang. Dan hal yang dapat mengatasi kelemahan daging kita, ya, biasanya diri kita ini tidak kuat, ya, terutama untuk menahan rasa lelah, rasa ngantuk apabila kita hendak atau sedang membaca firman Alkitab atau sedang berdoa, ya, tidak tahan lama, ya. Nah, itu karena lemah, memang daging tubuh kita itu lemah, ya. Dan di situ, ya, kita harus lebih giat, bersemangat, dan punya komitmen bahwa kita ini harus tetap berjaga-jaga dan terus berdoa, ya. Melalui kuasa Tuhan, kita bisa mengatasi kelemahan daging kita, ya, dengan cara berjaga-jaga dan berdoa, ya, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan, ya. Dalam Matius 6 ayat 13, lepaskanlah kami daripada yang jahat, ya. Ini dari doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ada kata lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, semua orang percaya merupakan sasaran, ya, sasaran yang mudah dari permusuhan yang dilakukan oleh si jahat, yaitu iblis, ya. Oleh karena itu, ya, kita sekali-kali tidak boleh lupa untuk berdoa. Apapun yang hendak kita kerjakan, awalilah dengan berdoa terlebih dahulu, ya.
agar kita dibebaskan dari kuasa dan rencana jahat iblis, ya. Jadi kekuatan yang bisa dapat kita peroleh satu-satunya yaitu dengan cara terus-menerus tekun di dalam berdoa. Ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita untuk, ya, antara lain untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dan berjaga-jaga dengan berdoa, ya. Tidak seperti murid-murid Tuhan Yesus, ya. Ketika Tuhan Yesus berpesan, ya, berjaga-jagalah dan berdoa, ketika Tuhan datang menghampiri mereka, mereka didapati sedang tertidur, ya. Nah, itu yang membuat kekuatan dari iman menjadi lemah, ya, karena tidak kuat menahan pencobaan, ya. Jadi disuruh untuk bisa berdoa, ya, dengan berjaga-jaga, tidak tidur tapi tidak tahan, ya, karena tidak tahan melawan godaan dari si jahat tadi, ya. Jadi mengandalkan Tuhan itu yang bisa membuat kita semakin menjadi kuat. Nah, dan yang kedua, mengingatkan kita untuk waspada terhadap godaan yang akan datang dalam berbagai bentuk, ya, bentuk kejahatan yang melemahkan iman kita kepada Tuhan. Jadi kita itu harus tetap terus waspada atau berjaga-jaga, karena dunia ini jahat. Banyak segala kemungkinan bisa terjadi yang membuat diri kita itu terjatuh ke dalam dosa. Nah, dan kita tidak bisa mengatasinya hanya mengandalkan diri kita sendiri. Dan firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita untuk tidak terjerat oleh iblis, ya, untuk melakukan perbuatan dosa, ya. Nah, jadi senjata kita untuk melawan godaan iblis, ya, antara lain yaitu dengan berdoa, berjaga-jaga, karena kita tidak tahu apa yang akan bakal terjadi, ya. Seperti halnya kita terus harus tetap taat setia, ya, melakukan perbuatan baik dalam hidup kita, karena segalanya itu, ya, yang diperintahkan oleh Tuhan, ya, dan Tuhan menjanjikan sebuah kerajaan surga apabila kita juga terus-menerus melakukan pekerjaan yang baik, ya, karena kita terus berjaga-jaga karena kerajaan surga sudah dekat dan kita tidak tahu kapan itu akan datang, akan terjadi, ya. Jadi apapun yang akan kita lakukan dalam segala kegiatan yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari, mari kita terus tekun di dalam doa, karena melalui doa, ya, Tuhan akan mendengar apa yang kita perlukan, dan bila Tuhan menghendaki, Tuhan akan menjawab segala doa-doa kita. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini.
Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan dan semakin kuat dan bertumbuh, ya. Dalam nama Tuhan Yesus kita mengucap syukur. Amin.